Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote dengan motif seperti ini. Nah, ini motifnya cukup sederhana, jadi pemula mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Bisa juga menggunakan benang sisaan. Semoga mudah nanti untuk dipraktekkan. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilap. Kemudian di sini ada ring yang saya gunakan, ini ring persegi dengan ukuran 2,5 untuk bagian lebarnya, panjangnya ya. Lalu penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. Empat 45 rantai. Setelah 45 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-45 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dan ini adalah baris yang kedua. Lanjutkan hingga ke ujung, nanti ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang. Saya akan buat sekitar total 9 baris. Nah, ini sudah selesai, sekitar total 9 baris. Teman-teman bisa tambah untuk ukuran lebih lebar menjadi penambahan 3. Boleh juga diperkecil dengan dikurangi jumlah barisnya 3. Nah, selanjutnya di ujung tambahkan 1 rantai, beri penanda di 2 lubang atau lubang kedua sebelum lubang terakhir. Di sini saya akan membuat pola berikutnya adalah SC berkeliling. Jadi untuk jumlah SC-nya saya sarankan teman-teman hitung. Di sini akan ada 9 SC. Kemudian di bagian bawah 45, di bagian kanan 9, dan di atas hingga ke penanda 44 SC. Jadi supaya motifnya pas, bisa teman-teman hitung bagian-bagiannya ini. Nah, lanjutkan untuk sisi ini 45. Nah, lanjutkan nanti sisi ini 9 dan di atas 44 hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC ke-44 di penanda. Jangan lupa penandanya. Kemudian di akhir putaran langsung slip stitch di SC pertama. Di sini saya beri penanda di SC pertama. Slip stitch, tarik kuat. Satu rantai. Nah, selanjutnya di sini dibalik ya pengerjaan dari arah bagian dalam, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jadi ini belum masuk ke bagian motif. Supaya rapi, saya lakukan pengerjaannya bolak-balik.
Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ini berkeliling hingga ke penanda yang ini. Kemudian nanti bolak-balik lagi, akhir putaran slip stitch 1 rantai, putar arahnya, kembali kerjakan SC bolak-balik sekitar 4 baris. Nah, ini sudah selesai 4 baris ya, SC bolak-balik. Teman-teman bisa tambahkan kalau ingin lebih tinggi. Dan di sini SC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch di penanda, dan saya akan ganti ke benang warna coklat. Slip stitch ganti benang, dua rantai. Nah, untuk benang yang ini sudah bisa diputuskan. Kalau teman-teman tidak menggunakannya, silakan diputuskan. Selanjutnya polanya langsung masuk ke bagian motif. Jadi dimulai dengan 2 buah DC atau double crochet di tempat slip stitch. Jadi 2 rantai yang awal itu saya hitung sebagai 1 DC. Letakkan 2 DC di satu titik. 2 DC dijadikan 1 atau di kris DC ya, seperti ini. Beri penanda di puncaknya. Kemudian motif pengulangan 2 rantai. Lanjut lubang berikutnya, tarik setengah DC. Berikutnya setengah DC lagi. Dan lubang berikutnya setengah DC lagi. Keluarkan 2 rantai. Lanjut pengulangan motifnya, setengah DC, setengah DC, setengah DC, keluarkan 2 rantai. Ulangi lagi, tarik benang setengah DC, lanjut setengah DC kedua dan setengah DC ketiga. Tarik kuat, keluarkan 2 rantai. Nah, seperti ini, lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, pengulangan pola terakhir setelah 2 rantai. 1 kali tarik benang setengah DC, lubang berikutnya setengah DC nya, dan lubang berikutnya setengah DC. Keluarkan 2 rantai. Nah, akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Kemudian slip stitch 1 kali lagi di bagian 2 rantai ini. 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ulangi motif yang tadi, dimulai dengan tarik setengah DC di puncak yang segitiga ini untuk awalan. Lalu setengah DC di bagian 2 rantai di sini. Tarik 1 kali setengah DC, keluarkan semua. Jadi dia membentuk segitiga seperti tadi. Jangan lupa penanda di puncaknya. Pengulangan 2 rantai, lanjut setengah DC masih di bagian 2 rantai, tarik 1 kali di sini ya, di bagian 2 rantai ini. Tarik setengah DC lagi di bagian 3 DC ini di puncaknya, dan di bagian 2 rantai tarik lagi setengah DC. Keluarkan 2 rantai. Lanjut, tarik setengah DC masih di bagian 2 rantai. Di bagian puncak segitiga tarik setengah DC. Di bagian 2 rantai tarik setengah DC. Keluarkan. Nah, seperti ini hasilnya, sama seperti bagian yang bawah. Lanjutkan setengah DC. Di puncaknya setengah DC, di bagian 2 rantai setengah DC, keluarkan 2 rantai. Nah, lanjutkan ya. Ini
hingga ke akhir putaran. Ulangi lagi, tarik setengah DC di 2 rantai, tarik setengah DC di puncak segitiga, tarik setengah DC di 2 rantai, keluarkan 2 rantai. Nah, mulai kelihatan motifnya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setengah DC di bagian 2 rantai, setengah DC di bagian puncak segitiga, setengah DC di bagian 2 rantai, keluarkan 2 rantai. Lanjut terakhir di sini, tarik 1 kali di bagian 2 rantai, di puncak segitiga 1 kali, di bagian ini awalan 1 kali, keluarkan 2 rantai. Nah, akhir 2 rantai teman-teman bisa langsung slip stitch di penanda. Slip stitch pertama, slip stitch kedua di bagian 2 rantai, 2 rantai. Nah, ini dia hasilnya ya. Teman-teman bisa lihat sudah mulai kelihatan. Jadi ulangi lagi motifnya, dimulai dari bagian 2 rantai, tarik setengah DC, puncak segitiga, tarik setengah DC, di bagian 2 rantai, tarik setengah DC, keluarkan, jangan lupa penanda, 2 rantai. Lanjut setengah DC, tarik di bagian 2 rantai, setengah DC, tarik di bagian puncak segitiga, dan setengah DC di bagian 2 rantai, keluarkan 2 rantai. Nah, jadi dia seperti ini ya, lurus hingga ke atas. Jadi ini teman-teman lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Jangan lupa akhir putaran slip stitchnya 2 kali, dan kemudian bisa mengganti benang untuk variasi warna. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tingginya. Saya akan akhiri bagian benangnya nanti sama seperti bagian alas. Nah, untuk bagian awal akhirnya ini sudah ada di sini ya, jadi dia miring posisinya tapi tetap terlihat rapi. Nah, di sini di akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Saya akan ganti benangnya kembali ke warna dasar tas, warna dongker, 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya putuskan dulu benangnya. Nah, untuk pola selanjutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch. 1 SC setiap lubang, jadi tidak ada yang dikurangi. Teman-teman tinggal ikuti saja jalinan dari bagian atasnya. Nah, ini lanjutkan hingga ke akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, ulangi lagi SC setiap lubang, buat sekitar total 4 baris. Nah, ini sudah selesai ya, total 4 baris yang warna dongkernya. Teman-teman bisa tambah untuk ukuran lebih tinggi. Saya juga sudah beri penanda kiri dan kanan, dan saya akan mulai menyisipkan tali pegangan yang sudah saya rajut. Talinya tidak terlalu panjang, ini sekitar 28 hingga 30 cm dengan menggunakan tusuk 8 SC bolak-balik sederhana. Nah, saya akan letakkan di bagian seperti ini. Jadi nanti kemungkinan untuk bagian ringnya ini cukup 6 SC. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan meletakkan bagian talinya, bagian depan dan belakang. Kemudian setelah itu tasnya selesai. Nah, ini dia hasil akhirnya. Bagian talinya sudah saya letakkan seperti ini, dan supaya lebih rapi di akhir setelah bagian ring saya tambahkan 2 baris SC bolak-balik supaya terlihat lebih manis ya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan motifnya agak bolong-bolong, jadi bagian dalamnya kelihatan. Kalau tidak ingin kelihatan bisa dipuring. Nah, untuk motifnya sendiri ini agak sedikit miring tapi masih terlihat lurus dan rapi. Untuk bagian awal dan akhirnya itu ada di sini ya. Nah, saya cari dulu. Nah, ini di bagian sini. Jadi awal akhirnya ini bergeser hingga ke bagian tengah yang ini. Di sini ada SC bolak-baliknya kelihatan. Nah, untuk bahannya sendiri, bagian motifnya ini saya bisa menggunakan benang sisaan. Teman-teman bisa tentukan untuk motifnya berapa baris, kemudian diganti benangnya.
Dan sementara untuk bagian yang dongker ini untuk tasnya sekitar 1 gulung. Untuk ukurannya sekarang tingginya itu sekitar 17 cm, sementara untuk bagian lebar 20 cm, dan untuk bagian alas tas 4 cm. Nah, semoga polanya mudah dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.